Hai hai hai, kembali lagi bersama Kak Anai, masih di Teman Manifestasi Channel, channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi, satu-satunya yang paling kalian idam-idamkan. Ya, yang diidam-idamkan apa? Penjelasannya ya. Ya, masih nyambung ya sama video yang tadi ya, part 2-nya menjelaskan tentang jangan kecepatan untuk memvonis kalian itu gagal atau ketika kamu memiliki limiting belief sama dengan gagal ya. Jangan langsung memvonis limiting belief dijadikan oh ini sama dengan hambatan, jangan dong ya. Kita punya metode-metode dalam menghadapi limiting belief tersebut ya. Ingat ya, apa namanya itu, kita ini kan selama hidup itu akan selalu berkembang, belajar dan berkembang, learn and grow, right? Nah, kalian jadikanlah limiting belief ini tuh sebuah pelajaran yang tentunya akan menjadikan kalian itu versi yang lebih baik, ya. Jadikan motivasi gitu loh. Jangan, oh ini sama dengan gagal, ya. Cancel delete. Misalkan kalian dulunya pernah punya trauma tentang pernikahan atau misalnya trauma tentang pekerjaan tertentu, ya, trauma tentang bisnis, trauma tentang gagal dalam ya sebuah hubungan atau ya rumah tangga ya tadi ya. Ya apapun itu ya, justru ini sih yang aku apa namanya jadi ingat lagi gitu ya, salah satu kajian yang aku pernah dengar kalau misalnya ya kita pernah melewati masa-masa kelam tersebut. Ya dan kita mengingat kembali dan kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau istirja ya, atau misalnya kita itu senantiasa mengingat Allah, ya Allah, akhirnya udah selesai ya masalah itu ya. Jadi benar-benar harus kayak aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah dan aku juga akan kembali lagi ke Allah. Jadi kalau misalnya kita itu selalu melibatkan Allah atau selalu melibatkan Tuhan di dalam manifestasi kita, justru kita itu akan jauh lebih tenang menghadapi apa namanya itu ujian-ujian kehidupan kita ini. Dan ujian-ujian ada juga ya, itu juga sebuah apa ya, kualitas yang nantinya itu apa ya, disebutnya itu kayak menjadi apa, suatu jembatan lah bahasanya gitu ya. Suatu jembatan untuk kalian meraih ya, suatu cara untuk kalian meraih doa-doa yang memang kalian panjatkan tersebut ya gitu. Jadi jangan kok begini ya, kok begitu ya, belum apa-apa udah komplain. Ya, makanya itu kenapa doa-doa kalian itu gagal, cancel delete ya karena kalian itu complaining atau tidak menerima takdir di hari itu. Jangan, ya harusnya gimana dong Kak kalau lagi kayak gitu kan aku udah sering ngasih tahu ya sama teman-teman, khususnya buat teman-teman yang sering live ya sama aku, coba deh ya, pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menerima, oke, cancel delete, mungkin saat ini aku belum mendapatkan yang aku inginkan, aku melepaskan 3D atau realita yang tidak aku inginkan, ya berdoa lagi, ya berdoa dulu, ya Allah, aku terima mungkin hari ini aku belum mendapatkan yang aku inginkan, tetapi ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa. Jadi, aduh bikin apa ya, bikin doa-doa tuh yang indah gitu loh. Ya kan mungkin buat teman-teman yang pernah beli produk-produk dari aku udah kasih contoh ya gimana cara berdoa sama Allah atau sama Tuhan itu benar-benar harus bagus kalimatnya, untayan kata-katanya, memuji Tuhannya dan lain-lain ya, dan juga meminta di situ. Karena balik lagi ya, yang kemarin juga ada yang nanya ketika live bedanya berdoa dengan kita bersyukur gimana Kak? Ingat kalau berdoa itu memang meminta ya gitu. Contohnya apa? Buat teman-teman yang muslim mungkin ya di surat Al-Baqarah 186 ya Allah berfirman, sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa padaku, ya dikabulkan. Terus contohnya apa lagi buat teman-teman yang Kristen ya? Buat teman-teman yang Kristen chapter Mark 11:24 ya, apa Tuhan bilang ya, apapun yang kau inginkan mintalah padaku dalam hal apapun ya. Maksudnya whatsoever you ask in prayer, apapun yang kamu inginkan dalam berdoa, mintalah ya seakan-akan kamu sudah mendapatkan itu. Ya, meyakini bahwa kamu sudah mendapatkan itu, maka kau akan mendapatkannya di 3D ya atau di physical world ya. Jadi intinya apa? Asumsi lagi ya, kalian harus meyakini bahwa apa yang kalian minta, meyakini apa yang kalian minta sudah di
kabulkan, ya maka Tuhan akan mewujudkan itu. Itu kan hukum asumsi. Buat teman-teman yang Kristen, aku udah sering kasih tahu tuh, itu pegangan buat teman-teman yang apa namanya, khusus buat law of assumption lah, bahasanya kayak gitu ya. Sama lah sebenarnya law of attraction sama law of assumption ya nggak sih? Ya cuman mungkin kalau law of attraction lebih ngebahas tentang energinya apa, kan aku juga udah sering kasih tahu ya, kalau kamu berangkat dari energi ini sama dengan tarikannya begini. Kalau kamu begini sama dengan tarikannya begini. Dan asumsi itu kan apa namanya, perasaan plus pikiran kalian dominan kan, itu juga energi. Ya asumsi itu juga adalah energi tarikan kalian. Sekarang kalau misalnya kalian punya dua dua yang dominan, keyakinan dan keraguan, kalau kalian memilih keraguan karena itu belum dilepaskan, itu jadi tarikan kalian. Itu limiting belief. Ya, sekarang gini, apa yang harus dirubah ketika kamu menghadapi limiting belief? Contoh, ya, kamu pengen menarik pasangan balik contohnya gitu ya. Tapi kamu punya keyakinan, kayaknya aku nggak pantas, kayaknya aku nggak bisa, 3D ini sulit, ya banyak sekali hambatan, tidak ada restu, ya wah limiting belief atau enggak old story-nya begini begitu ya, ya dia dulu pernah wah riwayatnya selingkuh, riwayatnya apa, terserah lah, ya old story kalian apapun itu, selama kalian ya memilih decide enggak, itu bukan realitaku lagi karena aku udah nggak hidup di masa lalu, aku hidup di masa sekarang. Apa yang aku pilih sekarang itu yang akan menjadi tarikan hidup aku. Kalau sekarang aku belum mendapatkan yang aku inginkan, nggak apa-apa. Mungkin ini adalah bentuk atau manifestasi pikiran, perasaan, keyakinan, asumsi anakku yang sebelumnya. It's okay, ya, yeah, it's not big deal, ya. Yeah. What is already fake news, right? Gitu. Jadi kayak ya udah sih, ini mah basi gitu, bahasa aku kan gitu ya. Yang aku selalu kasih tahu sama teman-teman. Jadi don't accept it as a truth gitu loh. Ya kalau misalnya sesuatu yang tidak kamu inginkan, don't accept it as a truth. Ya jangan langsung menyimpulkan, waduh gagal deh. Dia udah jalan tuh sama cewek lain. Aduh gagal gagal gagal. Kayaknya dia udah jalan lagi sama cowok lain. Aduh gagal 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 gagal. Ya, aduh kayaknya nggak ada deh yang mau beli masakan aku karena masakan aku kayaknya terlalu asin. Banyak banget. Ya gitu. Jadi semua itu kamu yang create sendiri, kamu yang memvonis, memaknai apapun itu. Bener gak? Ya, dan hati-hati apa yang kamu vonis, yang kamu maknai itu jadi tarikan hidup kamu juga. Ya, dan aku juga pengen kasih tahu sama teman-teman, ingat bahwa takdir itu sesuai dengan pikiranmu, ya, sesuai dengan ucapanmu, hati-hati dengan ucapanmu, ya, buat teman-teman juga yang mungkin mengajarkan ilmu yang sama, jangan keseringan menyimpulkan gagal, apalagi membuat orang-orang panik, ya. Coba deh kasih tahu, oh kalau kamu lagi kayak gini, caranya ngarahinnya begini ya, gitu. Jadi ingat ya, kuasa Tuhan itu luar biasa, karunia-Nya itu sangat amat besar. Satu pintu ketutup, pintu yang lain akan terbuka. Ya Tuhan tuh punya miliaran cara untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Harusnya teman-teman itu juga belajar dari nabi-nabi yang sebelumnya, ya. Benar gak sih? Banyak kan cerita-cerita nabi yang sebelumnya, kita bisa belajar dari Nabi Zakaria contohnya gitu ya. Nabi Zakaria meminta agar memiliki anak sampai 70 tahun, dia tidak berhenti berdoa, tidak putus asa. Ya, bukan berarti kita harus 70 tahun juga karena kita udah dikasih clue nih sama Tuhan. Ingat ya. Itu sampai akhirnya lahir Nabi Yahya ketika istrinya apa Nabi Zakarianya umur 90 tahun. Ya dari nenek-nenek dikasih ini ya, Masya Allah tabarakallah ya. Udah nenek-nenek tapi masih diberikan kemampuan untuk melahirkan. Benar, terus Nabi Ayub atau misalnya Nabi Yunus lah yang paling terkenal. Ya istilahnya apa sih teman-teman? Sesulit nggak mungkin banget gitu ya rasanya. Tapi Allah itu mengabulkan ketika kamunya juga yakin dan berdoa. Sekarang aku tanya, teman-teman yakin atau tidak? Ya, yakin atau enggak sama kemampuan Tuhan memberikan yang kalian inginkan? Ya coba deh dipikirin dari ceritanya Nabi Yunus. Benar gak? Ya, Nabi Yunus dalam perut ikan paus istilahnya, kalau misalnya apa logika manusia mungkin wah udahlah kayaknya tewas gitu ya, kayaknya meninggal gitu. Tapi gak ada yang gak mungkin. Ya atau misalnya cerita Nabi Daniel. Ya gak sih yang dimasukin ke dalam kandang singa. Ya, terus lapar, dua-duanya lapar, maksudnya singa sama Nabi Danielnya lapar, tapi ketika meminta akhirnya Nabi Yeremia ya, Aramia tuh datang ya, mana dari negeri Syam. Wah itu Masya Allah tabarakallah ya, apa yang gak mungkin buat Tuhan. Sekarang tanya lagi sama diri kalian, yakin nggak kalian mampu mendapatkan itu atau kalian menyerah?
Pilihannya di kalian, kalian yang memilih.